Halo semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian semua tetap sehat ya. Jumpa lagi kali ini dengan saya Ayu Puspita. Minggu-minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep sinkronik dan diakronik dalam sejarah. Kemudian kita juga sudah membahas tentang konsep ruang dan waktu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Nah, bagaimana sih konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah itu? Dalam catatan-catatan peristiwa masa lalu manusia, itu ada konsep perubahan dan berkelanjutan. Jadi, perubahan bisa terjadi dalam masyarakat secara cepat ataupun lambat. Perubahan dapat dikatakan sebagai suatu gejala yang biasa terjadi dalam kehidupan setiap masyarakat dan manusia. Dan perubahan yang terjadi di kehidupan manusia dan masyarakat akan terus berjalan seiring dengan perjalanan waktu. Perubahan dapat diartikan sebagai segala aspek di kehidupan masyarakat yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat dan membuat perbedaan. Heraklitus mengatakan pantah rei, yang artinya adalah tidak ada yang tidak berubah, semuanya mengalir, dan suatu masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan. Nah, faktor ini dimasukkan dalam dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dari faktor internalnya, yang pertama yaitu adalah bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Nah, dalam hal ini, jumlah penduduk yang bertambah akan mempengaruhi lembaga kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, penemuan-penemuan baru. Penemuan dari suatu unsur kebudayaan baru yang kemudian diterapkan oleh masyarakat. Yang ketiga, pertentangan dalam masyarakat. Nah, pertentangan ini bisa terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, kemudian ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternalnya itu yang pertama ada lingkungan fisik. Yang kedua, adanya pengaruh dari kebudayaan asing. Kebudayaan asing yang masuk ke dalam suatu masyarakat itu akan menjadikan perpaduan antara kebudayaan satu dengan kebudayaan aslinya, sehingga terjadinya akulturasi budaya atau yang disebut dengan perpaduan dua kebudayaan yang berbeda, tetapi mereka memiliki keserasian, kemudian menghasilkan kebudayaan baru, tetapi tidak meninggalkan kebudayaan yang lama. Adapun contoh dari perubahan yaitu misalnya kehidupan manusia yang dulunya sangat tradisional, kemudian semakin lama itu akan lebih modern. Contohnya ketika dulu ingin membajak sawah, para petani menggunakan kerbau untuk membajak sawah. Kemudian lama-kelamaan akan dibantu dengan tenaga mesin. Adapun contoh lainnya seperti ketika ingin mengirim surat. Dulu kalau mau mengirim pesan kan harus melalui pos. Dan kalau saat ini sudah bisa melalui SMS atau bisa melalui telepon langsung. Nah, itu contoh dari konsep perubahan. Kemudian ada pun konsep keberlanjutan. Rangkaian peristiwa yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi merupakan rangkaian peristiwa keberlanjutan, karena tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri atau yang bisa dipisahkan dengan peristiwa yang lainnya. Adapun konsep keberlanjutan yaitu peristiwa yang sudah berlangsung lama. Keberlanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, dan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Adapun contoh keberlanjutan yang bisa kita lihat yaitu kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang ada di Indonesia. KKN yang terjadi pada era reformasi merupakan keberlanjutan dari budaya KKN pada era Orde Baru. Kemudian Orde Baru merupakan keberlanjutan dari KKN pada masa Orde Lama, dan begitu seterusnya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa korupsi adalah suatu budaya yang telah terjadi dari satu generasi ke generasi lainnya. Nah, kalian sekarang sudah paham ya tentang konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Kalian juga sudah paham faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi atau tidaknya suatu perubahan, kemudian tentang keberlanjutan.
Jadi, suatu keadaan itu akan terjadi karena adanya hubungan-hubungan dengan keadaan yang lainnya yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Baik keadaan hari ini, keadaan di masa lampau, keduanya berpengaruh terhadap keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, pertemuan kita sampai sini dulu ya. Semoga kalian bisa memahaminya dan sampai jumpa.